Oke, Arta balik lagi dan kita akan lanjutkan lagi seri menggambar anatomi kita ya. Yang mana kali ini kita akan membahas mengenai cara menggambar lengan. Lengan yang gue maksud ini adalah bagian tangan dari mulai si bahu nih sampai ke telapak tangan. Kalau di bahasa Inggris itu namanya arm, tapi kalau di bahasa Indonesia ini maknanya rada ambigu ya. Ada yang nyebut tangan itu cuma telapak tangan doang. Ada juga yang nyebut lengan itu cuma area pergelangannya doang tuh ya. Jadi buat mempersimpel gue akan sebut aja dengan lengan ya. Oke, untuk menghemat waktu mending kita langsung mulai aja nih. Lengan di sini akan gue bagi menjadi 4 bagian. Kenapa jadi 4? Karena biar lebih sederhana aja sih sebenarnya. Otot yang ada di lengan nih banyak ya, dan gak mungkin kita hafalin satu persatu. Kenapa? Karena ini pelajaran menggambar ya, bukan pelajaran biologi. Jadi kita kayaknya gak butuh-butuh amat penyebutannya, bentuknya aja. 4 bagian itu adalah bahu, biceps sama triceps, pergelangan, dan terakhir itu adalah tangan atau telapak tangan nih, yang bagian paling ujungnya ya. Kalau gue dari dulu tuh belajarnya pakai bentuk bola dan tabung yang ada di video kayak gini nih. Kelihatannya simple tapi jujur aja tetap gak mudah nih. Apalagi kalau kita nggak hafalin si bentuk anatominya. Sebisa mungkin 4 bagian ini akan gue jelasin dengan singkat dan padat. Nggak akan semua aspeknya tentunya, tapi gue usahakan cukup buat kalian paham anatominya aja. Bagian pertama adalah bagian bahu. Ini adalah bagian yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya rumit dan akan membuat gambar kalian kelihatan kaku kalau kalian nggak ngerti bentuknya nih. Bentuknya tuh mirip daun atau mangkok yang melehoi lancip di ujung bawahnya gitu nih. Dan dia nih nyambung sama otot dada. Jadi kalau dia bergerak, otot dada itu biasanya ikut ketarik. Gimana cara gambarnya? Nggak ada cara lain ya, dihafalin aja nih bentuk 3D-nya ya bro ya. Yang mana jujur aja nggak gampang, apalagi kalau dia gerak nih. Biar latihan kalian terasa lebih terarah nih ya, gue bakalan kasih penjelasan ketika si bahunya nih bergerak nih. Kayak yang udah gue jelasin tadi, si otot bahu itu bersinggungan dan saling mempengaruhi dengan otot dada. Ketika lengan terangkat, otomatis si otot dada itu akan tertarik oleh otot bahu ya. Kayak gini ya kurang lebih. Dan biasanya otot punggung atau sayap yang di belakangnya itu jadi rada nongol sedikit nih, karena ada daya tarik tuh dari si bahunya ya. Ini kalau keangkat setengah nih. Kalau keangkatnya full, si bahu tuh arahnya naik gak ke atas tapi malah ke depan nih. Lah kok gitu? Gak ngerti gue juga, tapi emang biasanya begitu tuh. Silahkan lihat gambar referensi lain dah biar kalian lebih enak. Karena kebukanya si bahu itu ke depan, otot dada tuh gak cuma ketarik ke atas, tapi juga rada ngecil karena tarikan nih. Otot dadanya nih bayangin aja kayak karet ke dia kalau ketarik gitu ya. Si otot punggung atau sayap juga jadi kelihatan. Nah nih kan pas kebuka naik ke atas, si otot dada tuh jadi ngencang ya kelihatan. Nah bagian lipatan pada ketiak itu juga adalah perbatasan antara si otot tricep bicep nih dengan otot punggung dan juga dada nih. Ngerti ya Emilia ya? Gambar ketiak tuh kurang lebih kayak gitu tuh. Lanjut ke bicep dan tricep. Ini tuh 2 otot yang jadi satu ya guys ya. Kalau ngelipet si bicep tuh jadi lebih kencang nih, sedangkan kalau lurus si tricepnya yang rada kencang. Pergerakan si otot ini tuh dia lipet buka, sama dia juga bisa muter nih, tapi cuman 45 derajat lah kurang lebih ya putarannya tuh. Gimana cara gambarnya? Singkatnya sih pakai bentuk tabung tapi rada lonjong nih di ujungnya gitu ya. Dan semakin bawahnya tuh kita buat rada kecil nih. Kayak yang gue gambarin di sini dengan warna merah. Sama kayak yang lain ya, apalin aja nih bentuk 3 dimensinya kayak biasa. Kalau masih bingung ya lihat-lihat gambar referensi juga boleh. Bagian selanjutnya adalah bagian pergelangan. Bagian yang ini bisa dibilang bagian yang bentuknya rada ramah untuk pemula ya, nggak terlalu rumit. Dari semua bagian yang udah gue bakal jelasin ini nantinya, kalian perhatiin aja bentuk siku sampai ujung pergelangan tangan. Buat pemula bayangin aja bentuknya tuh kayak tabung yang kecil di ujung. Rada mirip-mirip nih sama si bicep tricep ya.
cuman dia lebih kecil dan ada bonggolan gitu ya. Sebenarnya ada detil otot lainnya, tapi karena gue jarang gambar detilnya ya gitu, jadi nggak bisa gue jelasin segitunya nih. Kalau detailnya sih kurang lebih jadi kayak gini nih. Kayak apa ya? Mungkin kayak bentuk jagung ya kayaknya tuh. Kalau ada yang harus kalian perhatikan itu bentuk dia nggak lurus straight ke depan gitu. Jadi dia tuh rada bengkok, yang kanan rada bengkok kiri, yang kiri rada bengkok kanan gitu. Sama ini juga bentuk sikunya kayak gini nih. Supaya gue lupa tambahin, maklum aja nih gue lagi kurang fit ya, jadi gue kasih gambar foto aja. Kurang lebih kayak gitu ya bentuknya, seperti biasa dihafalin aja. Nah, yang terakhir ini yang paling susah dan bisa dibilang nih raja terakhirnya bagi orang yang lagi menggambar nih, yaitu adalah gambar tangan cuy ya. Gak usah kalian manusia biasa gitu, AI aja nyerah nih kalau disuruh gambar tangan ini ya. Mereka tuh tiba-tiba bisa jadi gambar tangan mutan gitu ya. Saking susahnya si bentuk tangan. Sebenarnya bukan susah ya, kompleks dan rumit ya. Logikanya kadang mungkin kalau AI tuh nggak nyampe di situ tuh. Kalau gue tuh biasanya bikin bentuk kotak kayak gini dulu nih. Lanjut gue buat batang pergelangan tangannya. Nah kalau udah baru gue buat jari-jari satu persatu pakai bentuk tabung yang kepotong-potong. Ini buat nandain engsel nih, patahan-patahan si tabungnya itu ya. Ada tips lain bang? Jujur aja kayaknya gak ada tips lain ya. Gua sama tangan tuh sementok itu gitu. Kalian bisa lihat sendiri ya, gambar tangan gue tuh rada ala kadarnya juga gitu. Paling gue cuma bisa saranin kalian kayak biasa nih ya, lagi-lagi nih latihan sembari lihat referensi foto tangan atau tangan sendiri nih. Dan buatlah diri kalian sehafal mungkin dan sefamiliar mungkin dengan bentuk tangan ya. Yang mana gak gampang gitu. Menggambar tangan tuh menurutku tuh benchmark ya. Kalau lu udah bisa niru gambar tangan dari berbagai macam angle nih, niru aja dulu gitu, lu gak usah gambar dari imajinasi lu dulu gitu ya. Lu niru nih, bisa nih dari berbagai macam angle si tangan nih. Gue rasa lu mah udah bisa niru gambar apa aja ya. Karena tingkat kerumitan tangan itu emang gak main-main nih. Meniru gambar tangan tuh skill menggambar bidang ruang, perspektif dan pengetahuan anatomi kita tuh diuji banget nih. Jadi luangkanlah waktu kalian untuk belajar menggambar tangan dan jangan takut ya. Mungkin kalau ada waktu gue akan buat video khusus tentang tangan ya. Tahu juga sih, gue juga cupu ya, bingung juga gue gak ada metode gitu. Ntar lah gue pikirin lagi. Oke, di penutupan ini gue akan ringkas aja sedikit biar kalian makin paham apa aja yang udah kita pelajari di materi hari ini nih. Buat yang baru belajar itu latihan aja dulu gambar pakai bentuk tabung dan bola kayak yang gue udah lakuin kayak gini nih. Buat tangannya pakai aja bentuk kotak pipi dulu nih, jangan detailnya dulu lah. Tapi kalau kalian mau coba sih boleh aja ya gitu. Sembari lihat referensi sih gue nyaraninnya. Latihan aja dari berbagai macam angle. Nih dia ngelipet kah, dia ngebuka kah, dia keangkat gitu. Nah kalau gambar bentuk-bentuk begininya kalian udah lancar, nambahin detail si tangan nih, nggak akan si tangan lagi, si lengan nih nggak akan sesulit itu gitu. Bisa akan jadi lebih mudah ya. Ya mudah-mudah amat sih, tetap harus ada proses latihan lagi, tapi seenggaknya nggak serumit kalau kita mulai dari awal. Karena pada dasarnya bentuknya kalian udah dapet tuh kan si bentuk sederhananya, jadi tinggal nambahin detail anatominya aja tuh. Oke, mungkin itu aja kali hari ini. Jujur gue juga gak bisa banyak ngomong nih, gak enak badan gue ya. Jadi mungkin itu aja untuk materi lengannya. Saya dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat berlatih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.